Cinderella at 2 AM dilanjutkan lagi dengan kilas balik yang menjelaskan bagaimana Jo-won mulai berkencan dengan Yoon Seo. Setelah kembali ke Korea setelah 2 tahun belajar di luar negeri, Jo-won berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan bekerja sebagai pekerja magang sebelum mengambil peran kepemimpinan di perusahaan milik ibunya. Ia segera menyadari bahwa ia tidak sehebat yang pernah ia kira, menghadapi omelan dari para seniornya dan tekanan untuk minum banyak-banyak di acara kumpul-kumpul perusahaan. Yoon Seo tidak sengaja mendengarnya mengeluh kepada saudaranya tentang keinginannya untuk berhenti. Yoon Seo adalah satu-satunya yang memberinya penghiburan, mendorongnya untuk bertahan melalui tantangan sebagai seorang pemula. Ini menandai awal dari perasaan Jo-won terhadap Yoon Seo. Adegan kemudian beralih ke Yoon Seo dan Jo-won di luar restoran, di mana Yoon Seo nyaris saja dicium Jo-won. Dalam keadaan mabuk dan kesal, Jo-won mengamuk di jalan, mengungkap beberapa rahasia memalukan Yoon Seo. Keesokan harinya, ia bangun dengan banyak penyesalan. Di kantor, Yoon Seo dan Jo-won mencoba menghindari satu sama lain, merasa canggung setelah pertemuan terakhir mereka. Sementara itu, saudara laki-laki Yoon Seo, Ji-suk, menyaksikan teman sekelasnya diganggu. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk campur tangan, ia memilih untuk tidak melakukannya, menganggapnya sebagai gangguan. Kemudian, Yoon Seo dan Jo-won terpaksa makan siang bersama dan sepakat untuk bicara nanti di kantor Jo-won. Saat Jo-won sedang melakukan panggilan penting, Yoon Seo bertemu dengan kepala departemen, yang menegaskan kembali kepercayaannya pada Yoon Seo untuk memutuskan hubungan dengan Jo-won. Ketua wanita itu pergi tepat saat Jo-won mengantarnya pergi. Yoon Seo yang linglung, menuju restoran Irae dan berusaha keras untuk mengalihkan pikirannya dari Jo-won. Ia menceritakan rahasianya kepada Irae, menjelaskan bahwa karena ia sendiri tidak pernah merasakan kehangatan keluarga, ia memahami pentingnya keluarga dan tidak ingin mengganggu Jo-won dan keluarganya. Keesokan harinya, Yoon Seo menerima telepon dari guru Ji-suk, yang memanggilnya ke komite anti perundungan. Di sana, ia mengetahui bahwa Ji-suk adalah seorang pengamat saat perundungan terhadap teman sekelasnya terjadi. Ia meminta maaf kepada ibu teman sekelasnya, dan bertanggung jawab karena tidak membesarkan Ji-suk dengan baik. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya kepada Ji-suk tentang keputusannya untuk tidak campur tangan, merasa sangat sakit hati karena Yoon Seo sendiri pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah mereka. Terungkap bahwa dia akhirnya melarikan diri bersama Ji-suk setelah diterima di universitas, membuatnya semakin kecewa terhadap Ji-suk karena tetap diam saat menghadapi kekerasan. Ji-suk merasa bersalah dan menyadari bahwa dia seharusnya berbicara. Di tempat lain, Jo-won mengunjungi saudaranya dan menyadari bahwa dengan terus bergantung pada Yoon Seo, ia hanya membuat hidup Yoon Seo semakin sulit. Ia bertemu dengan Yoon Seo, dan mereka akhirnya sepakat bahwa yang terbaik adalah putus. Jo-won menyarankan agar mereka menghabiskan 1 hari terakhir yang menyenangkan bersama sebelum mengakhiri hubungan. Mereka mengunjungi taman petualangan, menikmati wahana, tetapi akhirnya, mereka putus di penghujung hari. Selanjutnya ada Ju-won dan Yoon Seo yang mengenang masa lalu mereka bersama setelah putus cinta. Mereka berusaha menghindari satu sama lain di kantor hingga Yoon Seo mulai menerima pesan teks dari nomor tak dikenal, dengan pengirim yang mengaku tidak bisa melupakannya. Meskipun awalnya menepis anggapan bahwa Ju-won adalah pengirimnya, ia mulai curiga setelah menyadari bahwa Ju-won memiliki 2 ponsel. Karena yakin pesan itu dari Ju-won, Yoon Seo mengonfrontasinya tetapi malu saat mengetahui bahwa pesan itu bukan darinya. Ponsel kedua yang dibawanya ternyata adalah sampel uji perusahaan. Kemudian, Yoon Seo berbagi kekhawatirannya tentang pengirim pesan misterius itu dengan Irae, dan mereka memutuskan untuk menelepon nomor tersebut. Ternyata itu adalah seseorang yang tidak sengaja mengirim pesan kepada Yoon Seo. Sementara itu, Yoon Seo dan Ji-suk menyelesaikan konflik mereka, dengan Ji-suk setuju untuk meminta maaf kepada teman sekelasnya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ia juga memutuskan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian kompetitif, meskipun ia tidak memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Ju-won, dan Ji-suk mengetahui bahwa Yoon Seo dan Ju-won telah putus. Setelah Ji-suk pergi, Ju-won bertanya kepada Yoon Seo tentang pesan teks itu, dan Yoon Seo mengatakan bahwa itu hanyalah spam. Ju-won kemudian menawarkan untuk pindah kantor jika Yoon Seo merasa tidak nyaman di dekatnya. Sementara itu, Si-won kecewa saat mengetahui bahwa istrinya telah kembali dari Perancis.
Karena sudah terbiasa hidup sendiri, ia sangat kesal dengan perubahan di rumah dan bertanya-tanya kapan istrinya akan pergi. Dalam kilas balik, kita mengetahui bahwa Siwon dan istrinya, Mi-jin, bertemu pada kencan buta selama perjalanan pesawat ke Paris. Pernikahan mereka diatur, dan keduanya sangat bertolak belakang. Saat Yoon Seo bersiap untuk perjalanan bisnis, ia menerima lebih banyak pesan dari nomor tak dikenal yang sama. Karena frustrasi, ia menelepon pengirim pesan dan menceritakan betapa sulitnya melewati masa putus cinta sambil menerima pesan-pesan ini. Kami mengetahui bahwa pengirim pesan anonim itu adalah seorang pelukis yang tampaknya tertarik pada Yoon Seo. Dalam perjalanan menuju pertemuan bisnis, mobil baru rekan kerja Yoon Seo mengalami kecelakaan, yang mendorong Ju-won untuk menjemput mereka. Selama perjalanan, rekan kerja mereka mulai curiga terhadap Yoon Seo dan Ju-won saat Bluetooth mobil Ju-won terhubung ke ponsel Yoon Seo. Situasi memanas saat Ju-won secara tidak sengaja menyebut Yoon Seo sebagai sayang. Meskipun canggung, mereka akhirnya tiba di lokasi pertemuan, dan Yoon Seo merasa bangga terhadap Ju-won karena telah maju dalam karirnya. Sementara itu, Siwon tidak senang mengetahui bahwa istrinya berencana untuk tinggal di Korea untuk waktu yang lama, yang menandakan berakhirnya kebebasannya. Pada upacara pembukaan, Yoon Seo memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk terus bekerja sama. Ia memberitahu Ju-won tentang keputusannya malam itu, yang mendorongnya untuk kembali ke rumah dan meminta ibunya untuk mengirimnya ke luar negeri. Ia juga mengetahui bahwa ia diharapkan untuk menggantikan Siwon karena saudara laki-laki dan saudara iparnya akan bertanggung jawab atas perluasan bisnis. Setelah bertengkar hebat dengan ibunya, Ju-won langsung menemui Yoon Seo dan memeluknya, mengatakan bahwa ia tidak punya tujuan lain. Sayangnya, rekan kerja Yoon Seo ada di tempatnya dan mengetahui hubungan mereka tepat saat raya tiba, bertanya-tanya apakah keduanya telah menghidupkan kembali asmara mereka.